Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi bab 11 tentang toleransi sebagai alat pemersatu bangsa. Yang akan saya bahas pertama kali yaitu pentingnya perilaku toleransi. Toleransi penting dalam kehidupan manusia. Toleransi merupakan awal dari sikap menerima bahwa perbedaan bukan suatu hal yang salah. Justru seharusnya dihargai dan dimengerti sebagai kekayaan. Contohnya saja perbedaan budaya, perbedaan bahasa. Terkait pentingnya toleransi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam firman-Nya sebagai berikut. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Yang artinya, dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya, dan di antaranya pula ada orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surat Yunus ayat 40. Wa in kazzabuka faqul amali walakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Yang artinya, dan jika mereka tetap mendustakanmu Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Yunus ayat 41. Quran Surat Yunus ayat 40 menjelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa setelah Nabi Muhammad SAW berdakwah, ada orang yang beriman kepada Al-Quran dan mengikutinya serta memperoleh manfaat dari risalah yang disampaikan, tapi ada juga yang tidak beriman dan mereka mati dalam kekafiran. Quran Surat Yunus ayat 41, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penegasan kepada Rasul-Nya bahwa jika mereka mendustakanmu, katakanlah bahwa bagiku pekerjaanku dan bagi kalian pekerjaan kalian. Kalian berlepas diri dari yang aku kerjakan, dan aku berlepas diri terhadap apa yang kalian kerjakan. Dari penjelasan ayat tersebut dapat disimpulkan beberapa hal berikut. 1. Umat manusia diutus setelah Nabi Muhammad terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama, golongan yang beriman kepada Rasul. Yang kedua, yaitu golongan yang mendustakan Rasul. B. Atau yang kedua, Allah Maha mengetahui sikap dan perilaku orang-orang beriman yang senantiasa bertakwa kepadanya dan orang yang tidak beriman. Kemudian yang ketiga, orang beriman harus tegas dan berpendirian teguh atas keyakinan. Cara menghargai perbedaan dan toleransi antara lain tidak mengganggu aktivitas keagamaan orang lain. Rasulullah SAW bersabda, An Abdillahi bin Amru radhiyallahu anhu qala Rasulullahi khairul ashabi innallahi khairuhum lisahibi wa khairul jirani innallahi khairuhum lijarih. Yang artinya, dari Ibnu Umar radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya sahabat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang paling baik di antara mereka terhadap sesama saudaranya, dan sebaik-baiknya tetangga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang paling baik di antara mereka terhadap tetangganya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kemudian yang akan saya bahas yang kedua, yaitu tentang menghindari tindak kekerasan.
Manusia dianugerahi Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa nafsu. Dengan nafsu tersebut, manusia dapat merasakan benci dan cinta. Dengannya pula, manusia bisa melakukan persahabatan dan juga permusuhan. Akhir-akhir ini, seringkali tindak kekerasan disebabkan oleh pemahaman dan keyakinan yang berbeda, yang biasanya berakhir dengan kekerasan. Islam melarang perilaku kekerasan terhadap siapapun. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut. Min ajli zalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'an wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a walaqad ja'athum rusuluna bil bayyinati summa inna katsiran minhum ba'da zalika fil ardi lamusrifun. Yang artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain, kisos, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Dan barang siapa memelihara kehidupan seseorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul-Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32. Dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32, terdapat 3 pelajaran yang dapat dipetik. Yang pertama, nasib kehidupan manusia sepanjang sejarah memiliki kaitan dengan orang lain. Sejarah kemanusiaan merupakan mata rantai. Jadi, jika terputus, maka mengakibatkan musnahnya sejumlah besar umat manusia. Yang kedua, nilai suatu pekerjaan berkaitan dengan tujuan mereka. Jika seorang manusia melakukan pembunuhan dengan maksud jahat, termasuk pemusnahan masyarakat. Akan tetapi, keputusan pengadilan untuk mengeksekusi seorang pembunuh dalam rangka kisos merupakan sumber kehidupan masyarakat. Yang ketiga, mereka yang memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan penyelamatan jiwa, seperti dokter, perawat, dan lain sebagainya, harus mengerti nilai pekerjaan mereka. Jadi, tugas kita bersama adalah menjaga ketentraman hidup dengan cara mencintai orang yang berada di sekitar kita. Artinya, kita dilarang melakukan perilaku-perilaku yang jahat, bahkan tercela hingga menyakiti orang lain. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.